Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati. Pada pagi hari ini saya akan memulai presentasi hal-hal yang nantinya akan kita bahas di dalam diskusi pada acara talk show Bincang Pajak, Bijak Pajak yang diselenggarakan oleh MOR pada hari ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi Bapak dan Ibu sekalian di dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baik yang hadir secara offline maupun online, saya akan membahas beberapa ketentuan peraturan perpajakan yang baru dan perlu Bapak Ibu ketahui. Pertama, mengenai pemadanan NIK dan NPWP. Yang kedua, mengenai ketentuan PPh pasal 21 terbaru, mengenai tarif efektif rata-rata harian dan bulanan. Yang berikutnya tentunya mengenai SPT tahunan PPh orang pribadi, di mana sebentar lagi akhir bulan ini adalah batas akhir untuk penyampaian SPT tahunan tersebut. Kemudian nanti kita akan sedikit memahami, mengingat kembali peraturan mengenai UMKM, kemudian juga kebijakan sejuta umat mengenai natura dan atau kenikmatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 66 tahun 2023. Dan terakhir kita akan sedikit membahas mengenai Cortex Administration System atau CITAS, juga dikenal dengan istilah PSIAP, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Slide berikutnya. Terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP, ada hal-hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Pertama, tentu tujuan dari NIK itu apa? Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi kita akan menerapkan NIK sebagai NPWP. Jadi NPWP yang sekarang ini nanti akan digantikan dengan NIK. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Jadi itu tujuan dari penerapan NIK sebagai NPWP. Lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita membahas masalah perubahan format NPWP. Yang pertama adalah NPWP orang pribadi penduduk akan berubah menjadi NIK. Jadi NPWP-nya menjadi NIK. Ya. Sedangkan NPWP badan, instansi pemerintah, atau orang pribadi yang bukan penduduk, maksudnya di sini adalah bukan warga negara Indonesia, maka 16 digit angka. Ya. Demikian juga NPWP cabang akan berubah menjadi nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Ini merupakan perubahan format NPWP yang perlu Bapak Ibu ketahui. Lanjut. Format NPWP baru ini kapan mulai berlaku? Sesungguhnya sudah sejak 14 Juli tahun 2022. Namun penerapan sepenuhnya baru akan diberlakukan pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Jadi dengan kata lain sampai dengan 30 Juni tahun 2024, NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas. Jadi artinya sampai dengan 30 Juni tahun 2024, NPWP, kartu NPWP yang sekarang masih bisa dipakai. Ya. Demikian juga
kalau yang sudah melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP sudah bisa digunakan. Lanjut. Saluran pemuktarian datanya dapat dilakukan melalui laman DJP online atau meminta bantuan call center kering pajak dengan nomor telepon 1500200 sebagaimana tertera dalam slide presentasi, dan juga bisa mengunjungi ke kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan dan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP yang terdekat dengan lokasi di mana Bapak Ibu berada. Bapak Ibu bisa saja di kantor pelayanan pajak mana saja. Kalau pas lewat bisa minta tolong agar dilakukan pemadanan. Ya. Slide berikutnya kita akan membahas mengenai ketentuan PPh pasal 21 yang terbaru terkait dengan tarif efektif rata-rata bulanan maupun harian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati baik secara online maupun offline, bahwa dengan berlakunya PP nomor 58 tahun 2023 dan juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023, diterapkanlah tarif pemotongan PP pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Ya, penerapan tarif efektif rata-rata maupun harian tujuannya adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan dan kesederhanaan dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Jadi ini adalah tujuannya kenapa PMK ini diterbitkan. Dan kapan mulai berlaku? 1 Januari tahun 2024. Ya, jadi ini akan mulai diterapkan. Nah, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, untuk lebih detail mengenai ketentuan ini, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi ya YouTube channel saya, Prof. John Hutagao. Ya, bisa Bapak Ibu hadirin bisa melihat langsung bagaimana penerapan ini secara detail. Nah, muatan pengaturannya itu tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A, ya, kemudian tarif efektif pemotongan PP pasal 21, ya, ada bulanan, ada juga harian. Selanjutnya, nah ruang lingkupnya Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam penerapan pemotongan PP pasal 21 itu ada 2 tarif ya. Tarif yang pertama itu adalah tarif umum PP pasal 17 ayat 1 huruf A. Ini nanti kita akan gunakan untuk masa Desember. Ya, jadi kita akan menghitung ulang penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan, kemudian kita hitung PPh yang terutang berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A. Sedangkan tarif efektif rata-rata bulanan maupun harian itu akan kita gunakan ketika kita menghitung PPh pasal 21 bulanan untuk masa Januari sampai dengan November. Sedangkan masa Desember kita pakai tarif umum PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. Nah, terkait dengan tarif efektif rata-rata bulanan, kita akan menggunakan tabel ya, kategori A, kategori B, kategori C, yang penggunaannya sangat tergantung pada status PTKP dari wajib pajak ya pada awal tahun. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau kategori A itu kalau status PTKP awal tahunnya TK0 ya. TK1 atau K0. Sedangkan kategori B TK2, TK3, K1 atau K2. Sedangkan kategori C itu K3. Sedangkan tarif efektif rata-rata harian itu untuk mereka yang menerima upah ya harian. Maka menggunakan tarif efektif rata-rata harian. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini adalah tarif PPh umum yang akan kita gunakan di masa Desember, di mana kita akan menghitung kembali penghasilan dari karyawan yang bersangkutan selama 1 tahun, dan kita menghitung PPh pasal 21-nya yang terutang itu menggunakan tarif umum ya pasal 17 ayat 1 huruf A. Ini ada 5 lapisan.
Ya, sampai dengan 60 juta 5%, di atas 60 juta sampai 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%, di atas 5 miliar 35%. Selanjutnya, ini adalah tabel tarif efektif rata-rata bulanan pasal 21 kategori A. Ya, di sini terbagi atas 44 lapisan penghasilan bruto dengan tarif efektif rata-rata yang berbeda sampai dengan tarif tertingginya adalah 34%. Lanjut, ini adalah kategori B, ya. Ini tergantung dari status awal PTKP-nya di awal tahun, ya. Di sini terbagi atas 40 lapisan penghasilan bruto, mulai dari sampai dengan 6,2 juta atau 6.200.000 sampai dengan 1.405.000.000 rupiah lapisan penghasilan brutonya. Sedangkan tarifnya mulai dari 0% lapisan pertama sampai dengan lapisan ke-40 34%. Jadi sangat tergantung dari penghasilan yang diterima oleh karyawan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Ya. Lanjut kategori C. Ini untuk PTKP K3, ya. Lapisan penghasilan brutonya itu ada 41 lapisan, mulai dari sampai dengan 6,6 juta rupiah dengan tarif 0% sampai dengan lapisan ke-41 untuk penghasilan bruto lebih dari 1.419.000.000 rupiah dengan tarif efektif rata-rata tertinggi yaitu 34%. Kita lanjut ke tarif efektif rata-rata harian. Ya, ini untuk mereka yang menerima upah ya sampai dengan 450.000, maka tarifnya 0%. Di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta, tarifnya 0,5%. Perlu saya ingatkan dan saya sampaikan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa pemotongan PP pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan maupun harian, ini adalah pembayaran pajak di muka. Nah, tentunya akan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun ketika wajib pajak orang pribadi tersebut menyampaikan SPT PPh orang pribadi tahunan 1770 ya, yang nanti harus disampaikan paling lambat di bulan ini, bulan Maret tahun 2024 untuk tahun pajak 2023. Jadi ini perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Lanjut ke slide berikutnya. Mengenai SPT PPh orang pribadi yang kita kenal dengan SPT 1770. Ada 1770 ada 1770S, ada 1770SS. Jadi ada 3 jenis SPT untuk orang pribadi, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekarang kita melihat struktur penghitungan PPh orang pribadi. Ya, PPh terutang untuk orang pribadi. Ya, strukturnya pertama adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan. Ini adalah penghasilan neto. Tentu penghasilan bersih yang diperoleh oleh orang pribadi yang menjalankan usaha, misalnya dia menjalankan usaha toko, barbershop, restoran, atau usaha-usaha lainnya, ya, pet shop dan sebagainya. Ini dimasukkan di dalam SPT 1770. Kemudian digunggung dengan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jadi kalau kita memperoleh penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan, ya, atau kita memperoleh penghasilan karena kita melakukan pekerjaan, jasa atau kegiatan, maka ini dimasukkan digunggung dengan penghasilan sebelumnya, digabungkan. Kemudian penghasilan itu dalam negeri lainnya, di luar yang 2 tadi di atas, itu juga dimasukkan, digunggungkan. Kemudian penghasilan itu luar negeri, mungkin saja kita punya penghasilan deposito, punya penghasilan reksadana, atau punya penghasilan dari trust di luar negeri, ya, atau kita punya investasi di luar negeri yang menghasilkan. Tentu ini semuanya harus digabungkan. Karena apa? Karena kita menganut prinsip pemajakan secara worldwide. Ya, jadi seluruh penghasilan yang kita terima, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, itu semua dihitung. Ya.
Nanti kalau ada penghasilan dari luar negeri yang dikenakan pajak, itu pun harus dihitung penghasilannya, sedangkan pajak yang dipotong atau dipungut yang dibayar di luar negeri itu dapat diklaim sebagai kredit pajak luar negeri atau kita kenal sebagai istilahnya PPh pasal 24. Nah, tentunya seluruh penghasilan itu tadi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dari dalam negeri itu dari usaha atau pekerjaan bebas, kemudian dari pekerjaan dan dari usaha dari pekerjaan lainnya atau usaha lainnya, ya, maka ini akan digabungkan di total dengan penghasilan dari luar negeri. Sehingga kita akan mendapatkan jumlah penghasilan itu secara agregat. Nah, pengurangan yang diizinkan diperboleh terkait dengan penghitungan PPh yang terutang untuk penghasilan orang pribadi, itu adalah zakat, perpuluhan atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Ya, itu silakan sebagai pengurang terhadap penghasilan itu tadi. Demikian juga PTKP, itu diperkenankan sebagai pengurang. Ya, tentunya itu boleh mengurangi penghasilan itu. Sehingga penghasilan itu dikurangi dengan zakat, PTKP maupun perpuluhan akan menghasilkan penghasilan kena pajak yang huruf H tadi. Itu merupakan dasar pengenaan pajaknya, ya. Kemudian dikalikan dengan PPh terutang tarif umum yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka akan dapatlah ditentukan berapa PPh yang terutang. Tentunya kita berapa yang harus kita bayar, tentunya kita harus kurangkan dulu dengan kredit pajak. Ya, kredit pajaknya itu bisa pasal 21, pasal 22, 23, 24, 25 maupun PPh pasal 26. Nah, bila mana PPh yang terutang ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka masih ada PPh yang kurang bayar yang harus kita bayar. Jadi masih ada PPh terutang yang kurang bayar yang harus kita lunasi atau kita bayar. Namun sebaliknya, bila PPh yang terutang ternyata lebih kecil daripada kredit pajak, maka kita akan mencatat adanya PPh lebih bayar atau restitusi. Nah, ini bisa kita klaim kepada pemerintah untuk mendapatkan pengembalian. Tentunya proses pengembaliannya mengikuti prosedur yang berlaku. Slide berikutnya, kita akan melihat mengenai kode akun pajak dan kode jenis setoran pajaknya, bila mana kita harus melakukan penyetoran, di mana PPh yang terutang ternyata lebih besar daripada kredit pajaknya. Kekurangannya itu harus kita setorkan paling lambat sebelum kita menyampaikan SPT tahunan PPh-OP 1770. Ini adalah kode akun pajaknya dan kode jenis setorannya. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan membuat e-billingnya dulu. Nah, kemudian selanjutnya kita pelaporan. Pelaporan dapat kita lakukan secara e-form ya untuk 1770, SPT 1770 dari usaha atau pekerjaan bebas ya atau dari satu atau lebih pemberi kerja ya. Nah, ini bisa kita lakukan secara e-form ya. Atau juga kombinasi e-form dan e-filing ya. Ini untuk wajib pajak yang punya penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, memperoleh penghasilan dari dalam negeri lainnya dan dikenakan PPh final atau yang bersifat final, dan jumlah penghasilan brutonya lebih dari 60 juta rupiah per tahun. Sedangkan e-filing, ya, bagi wajib pajak yang punya penghasilan selain dari usaha pekerjaan bebas, dan juga jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta setahun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nanti slide presentasi saya ini akan saya berikan ke panitia dan Bapak dan Ibu bisa juga mendapatkannya, atau nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkannya melalui YouTube channel saya. Ya, Prof. John Utagaul, silakan dilihat. Ya. Lanjut. Yang berikutnya adalah kita akan membahas masalah UMKM. Ya. Nah, yang menarik dari UMKM ini adalah tarif PPh-nya yang bersifat final, yang menurut saya murah ya, 0,5% dari penghasilan bruto. Ya. Kalau kita bandingkan tarif umum PPh badan itu 22%, sedangkan tarif umum untuk orang pribadi paling murah itu 5%.
untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta. Nah, untuk UMKM diberikan tarif yang murah supaya para pelaku usaha UMKM ini belajar ya di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah, tentunya fasilitas 0,5% dan bersifat final ini tentunya tidak berlangsung selamanya, tetapi ada batasannya. Ya, untuk orang pribadi diberikan jangka waktu 7 tahun. Ya, boleh menikmati tarif 0,5% bersifat final. Ya, untuk WP Badan, ya, yang berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, BUMDes, dan perseroan perseorangan yang didirikan oleh satu orang, ini boleh, ya, boleh menggunakan tarif final ini selama 4 tahun. Sedangkan perusahaan terbatas itu maksimum 3 tahun. Setelah itu mereka akan menggunakan tarif umum, baik orang pribadi maupun yang berbentuk badan. Nah, tentunya sebagai informasi, insentif lainnya yang diperoleh oleh orang pribadi adalah yang berskala UMKM, mereka mendapatkan penghasilan bruto tidak dikenakan pajak sampai dengan 500 juta. Jadi ini adalah tambahan insentif yang diterima oleh wajib pajak UMKM orang pribadi. Lanjut. Nah, kita akan membahas masalah kebijakan sejuta umat terkait dengan natura dan atau kenikmatan yang diatur dalam PMK 66 tahun 2023. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa natura atau kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang merupakan biaya 3M. Ya, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, pemberlakuannya, natura dan atau kenikmatan diberikan selama tahun 2022 dikecualikan dari objek pajak. Jadi dengan kata lain, ketentuan ini mengatur masa transisi. Ya, tahun 2022, ya, natura dan atau kenikmatan itu dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi masih berlaku ketentuan sebelumnya. Kemudian pemotongan PPh oleh pemberi kerja dilakukan untuk pemberian natura dan atau kenikmatan mulai 1 Juli tahun 2023. Natura dan atau kenikmatan yang diterima selama 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 yang belum dipotong PPh-nya wajib dihitung dan dibayarkan PPh-nya terutang serta dilaporkan dalam SPT PPh penerima. Jadi ini harus dilaporkan sebagai kredit pajak tentunya bagi karyawan atau penerima kenikmatan atau natura. Lanjut. Natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh itu makanan, minuman, dan bahan makanan, minuman bagi seluruh pegawai. Jadi kalau diberikan makanan, minuman ya untuk seluruh pegawai, maka ini dikecualikan sebagai objek pajak PPh. Disediakan di daerah tertentu, ini di remote area maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Memang ini merupakan compulsory, kewajiban yang harus disediakan oleh pemberi kerja. Maka itu boleh dikecualikan sebagai objek pajak PPh. Bersumber dari APBN, APBD, APBDes, atau jenis dan atau batasannya tertentu. Jadi juga diperlakukan jenis-jenis tertentu yang dikecualikan dari objek PPh dengan batasan-batasan tertentu juga. Jadi ini adalah rule of thumb di dalam menerapkan kebijakan mengenai natura dan atau kenikmatan terkait dengan yang dikecualikan sebagai objek pajak PPh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu kita ingin mengetahui apa itu SITAS dan atau PSIAP. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau PSIAP merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial of the Self, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti.
Jadi di sini sekian banyak bisnis proses yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelayanan, edukasi maupun penegakan hukum ini scrutinize, disederhanakan menjadi 21 bisnis proses. Nah, ini tentunya akan memudahkan dan mempercepat pelayanan maupun edukasi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi Direktorat Jenderal Pajak. Lanjut. Nah, manfaat dari PSiap bagi wajib pajak tentu adanya akun wajib pajak pada portal Direktorat Jenderal Pajak, layanan berkualitas, potensi sengketa berkurang, biaya kepatuhan menjadi rendah. Sedangkan bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tentunya PSiap ini akan memberikan sistem yang terintegrasi, pekerjaan manual berkurang, lebih produktif, peningkatan kapabilitas. Bagi instansi Direktorat Jenderal Pajak, tentunya ini akan membuat mereka menjadi lebih kredibel dan dipercaya, lebih akuntabel, kepatuhan akan meningkat, kinerja juga akan meningkat. Bagi para stakeholder atau pemangku kepentingan, tentu keberadaan dari PSiap ini akan menghasilkan data real time dan valid dan meningkatkan kualitas tugas dan fungsi. Ini adalah manfaat dari keberadaan PSiap yang insya Allah akan diterapkan pertengahan tahun ini. Nah, ini adalah gambaran pilar reformasi perpajakan yang sudah mulai diinisiasi setelah pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, selesai melaksanakan tax amnesty di tahun 2017. Di sini dibangunlah reformasi perpajakan dengan pilar reformasi sebagai berikut. Bangunannya ada 5 pilar di sini, yaitu struktur organisasi yang ideal. Kemudian yang kedua adalah mengenai SDM yang profesional, kompeten, kredibel, dan berintegritas. Yang ketiga, IT dan basis data yang reliable dan handal. Yang keempat, proses bisnis yang sederhana, efektif, efisien, akuntabel, berbasis IT, dan komprehensif. Dan tentu regulasi atau peraturan yang memberikan kepastian hukum, menampung dinamika perekonomian, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Tentunya pilar ini akan mendorong institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Sehingga optimalisasi penerimaan pajak ini dapat terwujud, terrealisasi, tentunya untuk mendukung dan untuk mensupport kesediaan dana penerimaan APBN guna membiayai seluruh kegiatan-kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan juga untuk membiayai jalannya pemerintahan yang kredibel dan akuntabel. Dengan selesainya saya menjelaskan pilar reformasi perpajakan, saya akan mengakhiri paparan singkat saya mengenai kebijakan perpajakan yang terbaru yang penting Bapak Ibu ketahui sebagai pengantar untuk diskusi lebih lanjut dengan para panelis lainnya. Bapak Ibu hadirin tentunya bisa mendapatkan slide maupun materi yang saya sampaikan tadi dengan mengunjungi YouTube channel saya, Prof. John Huta Gaul, dan silakan Bapak dan Ibu mengunjunginya dan juga bisa melihat dan mendapatkan materi-materi perpajakan lainnya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Shalom.